Pak Kapolres menjalankan tugasnya luar biasa. Luar biasa. Dia berada benar-benar, menurut saya Polres ini benar-benar ada di hati masyarakat Kota Prabu Muli. Di mana ada masyarakat, di situ ada Polres. Sepertinya Polres ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sobat podcast Polres Prabu Muli dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir hari ini podcast Polres Prabu Muli dengan kita tahu bintang tamu spesial yang akan kita undang dalam podcast Prabu Muli hari ini. Sobat Polri, bagaimana kabar Anda? Sehat? Mudah-mudahan Anda selalu semangat untuk menyimak podcast Polres Prabu Muli hari ini, karena bintang tamu yang kita hadirkan dalam podcast ini luar biasa. Hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial, orang nomor 1 di Kota Prabu Muli, Bapak Ridho Yahya. Sehat Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, senang bisa bertemu dengan Bapak. Saya juga senang ketemu Pak Nada juga. Iya, akhirnya bertemu pemimpin Kota Prabu Muli, diundang khusus ke Polres Prabu Muli hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sih Pak, ya, tentang Prabu Muli yang terkenal dengan kota nanasnya ya Pak ya. Banyak loh Mbak, kota nanas, kota 1000 bioplok, kemudian kota infak pegawainya. Wow. Banyak, ada 4, termasuk kota nanasnya. Kota nanasnya. Jadi soalnya yang selalu didengung-dengungkan ini ya, program-program dari Kota Prabu Muli ini. Ada yang saya dengar adalah Prabu Muli Prima. Benar. Gitu ya Pak ya. Apa tuh Prabu Muli Prima Pak? Prima itu kan di samping kita harus prima seperti ini, itu ada kepanjangan tersendiri. Prima itu apa? Itu P, prestasi. Kita harus berprestasi. Kita robah image selama ini seperti biar lambat asa selamat. Nggak maju Kota Prabu Muli. Harus ngubah dengan paradigma cepat, tepat, benar, selamat. Nah, itu. Dan alhamdulillah kita meneruskan P itu prestasi. Mungkin Sumatera Selatan tidak aneh lagi, begitu banyak program-program kita bukan hanya juara provinsi tapi tingkat nasional. Seperti ini saja baru bulan kedua LHKPN kita nomor 2 di Indonesia. Laporan keuangan kita tercepat ketiga di Indonesia. SPI juga. Banyak kita secara nasional. Artinya prestasi kita seperti itu. Dengan pola seperti yang saya sebutkan tadi. Kedua, religius. Kita tidak bisa meninggalkan agama ya Mbak Nada ya. Makanya di sini sangat banyak program keagamaannya. Contoh, infak pegawai. Nah, itu kan ada dalam agama. Kalau kita bisa mengajak kebaikan diikut orang lain, pahala mengalir. Kemudian juga masjid. Ini memecahkan rekor muri. Kita sudah merenovasi, membangun lebih kurang 312 masjid. Kemudian program sholat baca tulis. Benar-benar religius. Kenapa? Karena kita yakin Al-Araf 96. Apa itu? Apabila banyak kaum beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, aku akan menggerakkan orang untuk memberikan rezeki kiri, kanan, atas dan bawah. Begitu juga pemerintahannya. Apabila pemerintah banyak program keagamaannya, maka menggerakkan orang untuk ikut berpartisipasi membangun Kota Prabu Muli. Dan terbukti ada flyover, ada Akamigas, ada PLK, ada Sengkul, dan lain sebagainya. Itu religius. Inovatif. Kita punya terobosan, berinovasi. Contoh yang akhir-akhir ini saja, banyak inovasi kita. Infak tadi. Seperti nanas. Dulu kita hanya terputak dengan permasalahan buahnya. Iya. Buah kita makan, Mbak ya. Kemudian selai nanas. Jadi selai. Kemudian bolu nanas. Iya. Kita berinovasi. Selama ini kenapa sih kulitnya dibuang percuma hanya untuk pakan ternak? Kita berinovasi. Sayang ini. Ternyata bisa. Bisa. Akhirnya kulit yang selama ini terbuang, kita berinovasi. Akhirnya kita buat menjadi pewarna baju. Jadi pewarna baju menggunakan 5 warnanya lebih bagus, benar-benar eksklusif, benar-benar alami, benar-benar mewah. Kemudian kita berinovasi lagi. Daunnya. Kan selama ini daun terbuang. Iya. Kita inovasi Mbak. Sayang terbuang. Akhirnya kenapa? Kita berinovasi, kita jadikan serat. Nah, serat nanas. Nah, serat dari daun nanas ini, benang atau serat daun nanas ini bisa dibuat baju, kemudian benangnya bisa kita ekspor ke Singapura. Dan daun nanas Prabu Muli ini seratnya terkuat di Indonesia. Makanya perusahaan Singapura itu sangat suka dengan serat yang berasal dari Prabu Muli. Mereka minta perusahaan Nextepo di Singapura itu, Mr. Harut itu, meminta lebih kurang 2 ton per bulan. Kita hanya baru mampu hanya lebih kurang 100 kilo per bulan. Dan saya suka program ini. Karena kenapa? Pangsa pasarnya, permintaannya sangat banyak.
Kedua, tidak ada masa kadaluarsa. Artinya kalau kita menghasilkan sebanyak-banyaknya, insya Allah pemasaran pasti terjamin. Itu yang kedua, mandiri. Walaupun APBD kami tidak sampai 1 T, hanya 800, tapi kami alhamdulillah bisa membangun kota ini. Orang tergerak untuk membangun Prabu Muli karena program kita banyak program keagamaan tadi. Yang terakhir aman, alhamdulillah. Benar-benar kami aman. Pak Kapolres menjalankan tugasnya luar biasa. Dia berada benar-benar, menurut saya Polres ini benar-benar ada di hati masyarakat Kota Prabu Muli. Di mana ada masyarakat, di situ ada Polres. Sepertinya Polres ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bahkan saya takut loh, Mbak, jangan-jangan Polres ini Polresnya pengen nyalon wali kota, saking akrabnya dengan masyarakat. Memang demikian. Harusnya seperti itu. Saya dari dulu seperti itu. Kalau saya nerima tamu subuh, kalau dapat Polres begini lagi. Nah, inilah Polres yang terbaik. Harus gini, kita tidak bisa lagi arogan dengan masyarakat. Karena kenapa? Polres ada dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jangan ada kesan orang takut dengan Polres. Nah, Polres sekarang menciptakan bagaimana caranya orang pengen mengemukakan masalah itu aman, tenang, apapun dikemukakan. Nah, itu. Sama kalau program Pak Rido itu ada subuh menerima tamu di rumah, Pak Kapolres juga ada Jumat bersama dengan warga. Gitu ya. Jadi memang itulah pimpinan yang ditunggu oleh orang itu adalah terjun langsung dan ngobrol langsung dengan masyarakat gitu ya Pak ya? Ya mungkin kalau Polres itu tadi mereka kan tiap hari Jumat ke masjid-masjid. Jumat curhat gitu ya? Ya curhat. Kalau saya ini Selasa, Rabu, Kamis. Karena saya kan beda dengan beliau. Kalau Pak Kapolres itu Kapolri. Beliau adalah di bawah Kapolri. Artinya Kapolri itu pimpinan daripada beliau. Tentunya beliau apapun ketentuan aturan dari Polri, mereka menuruti tugas tersebut. Kalau saya kan beda lagi. Atasan saya bukan Pak Gubernur loh, bukan Pak Presiden. Atasan siapa? Masyarakat. Pelayan publik. Karena masyarakat itulah yang melayani saya. Tanpa masyarakat tidak mungkin saya menjadi wali kota seperti itu. Makanya bagi saya masyarakat itu segala-galanya. Makanya tiap subuh saya layani sehingga saya tahu benar unek-unek permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga saya mendapatkan lebih kurang 14 program permasalahan yang ada di masyarakat Prabu Muli. Luar biasa. Saya jadikan program pemerintahan, alhamdulillah. Dari 14 program itu rata-rata di atas 90% disukai masyarakat Kota Prabu Muli. Akhirnya kenapa? Akhirnya menjadikan saya calon tunggal waktu itu. Bukan saya hebat, tapi program itu memang sesuai keinginan masyarakat. Karena Bapak bertemu langsung dengan masyarakat. Ya, tiap pagi. Betul. Mbak sekarang subuh mau coba-coba ke tempat saya subuh nanti. Ada problematika apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan ada problematika lah ya Pak di Prabu Muli ini, aman aja lah ya. Tapi gini Pak, wah sekarang ini kan pasca pandemi, walaupun sekarang masih pandemi, virus masih ada gitu ya. Tapi kan kita tahu cobaan kita di dunia ini gitu ya, tentu sekarang adalah ingin memperbaiki perekonomian. Kalau saya dengar sih dari Prabu Muli Prima tadi sih sebenarnya sudah banyak sekali Prabu Muli sudah mandiri, kemudian inovasi-inovasi juga banyak dilakukan untuk memperbaiki perekonomian. Gimana nih Pak? Jadi begini, bicara masalah COVID mungkin mohon maaf kemarin agak viral. Itu kan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada seluruh kita semua, COVID itu kita hadapi dengan protokol kesehatan. Tapi jangan kita takut dengan COVID tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sirik, kita tetap takut dengan Allah, tapi COVID kita hadapi dengan protokol kesehatan. Itu waktu dulu viral. Mereka salah mengasumsi. Saya sedih loh di Prabu Muli nggak saya larang semua. Tahan kenapa? Kok masjid ditutup, rumah Allah ditutup, lebih takut tahan tidak sholat Jumat saking takut dengan COVID. Itu kan terbalik, semestinya tidak demikian. Allah yang harus kita takut itu. Tapi COVID dengan protokol kesehatan. Masjid tetap dibuka, cuma jaga jarak, cuci tangan. Bahkan rumah Allah itu lebih bersih loh Mbak, lebih bersih Mbak. Masuk masjid, cuci tangan 3 kali, cuci muka 3 kali, kuping 3 kali, dahi 3 kali, kaki 3. Saking bersihnya. Ke rumah kita belum tahu, kita sembunyi di rumah, jangan-jangan COVID di bawah kasur kita. Nah itu maksud saya. Yang kedua, itu tadi kita alhamdulillah di COVID, sebenarnya masalahnya bukan masalah sebelum COVID, sudah COVID Pak ya. Perekonomian ini ya? Banyaklah permasalahan masyarakatnya yang saya dengar. Pertama masalah infrastruktur, mungkin di mana-mana. Kedua masalah apa? Kemiskinan. Betul. Saya merinding loh Mbak, awal menjabat itu ada 2.842 rumah orang seperti layaknya kandang hewan, Mbak. Saya meringis, saya sedih. Loh, ini kota yang banyak sumber daya alam, banyak minyak gas, kok kemiskinan sebanyak itu? Itu yang saya sedih. Ketiga,
banyak pengangguran. Nah, kemiskinan, pengangguran. Keempat, moral. Nah, ini banyak narkoba. Kami tertinggi juga, nomor berapa, 3 apa 4. Ini kan menyedihkan kita. Makanya kita secara komprehensif kita laksanakan. Pertama kita lihat rumah kumuh. Rumah kumuh itu pertama saya mengajak pegawai, Mbak. Pegawai, saya bilang, ini banyak saudara kita rumahnya kumuh seperti kandang hewan. Kita sudah 77 tahun belum merdeka. Ayo kita selesaikan gini. Gimana caranya Pak Wali? Saya jelaskan. Cara menyelesaikannya, kamu sisihkan rezeki kamu. Berapa Pak Wali? Yang 3 juta hanya 100.000, saya bilang. Yang 2 juta 60.000 saja. Yang 1 juta 10.000. Wih Pak Wali, gaji saya kurang katanya. Tapi ingat saya bilang, kamu yang bergaji 1 juta, itu yang menyelamatkan kamu. Kalau kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 10.000 yang diimpakkan, jarang orang lain. Dan kamu tidak pernah cukup-cukupnya, selalu kurang, saya bilang. Tapi meninggal itu pasti, makanya sisihkan sebagian. Alhamdulillah Mbak, sekarang pegawai kita mampu membangun pengentasan kemiskinan ini 10 rumah per bulan. Alhamdulillah, syukur. Kemudian juga alhamdulillah diikuti oleh CSR. Kenapa? Ada istilah bapak kencing berdiri, anak kencing berdari. Sepertilah pemerintah mengeluarkan program, rame CSR. Termasuk Polres ini, infak pegawai Polres 3 rumah per tahun. Wow, BRI Bank Sumsel. Luar biasa, mungkin nggak ada Polres lain seperti Polres Prabu Muli yang pegawainya berinfak untuk menyelesaikan kemiskinan yang ada di kota Prabu Muli. Kami juga alhamdulillah mendapat reward di samping rekor muri. Di Indonesia hanya Prabu Muli 223 penyapu jalannya dapat rumah semua. Kemarin tukang becak dengan pemulung dapat rumah semua. Dia 20 tahun becak, tapi belum punya rumah juga, tetap membecak. Itu dapat rumah juga, sol sepatu. Itu reward yang diberikan. Itu masalah kemiskinan. Ya. Kemudian dampak dari COVID ini kan pengangguran juga. Betul, Pak. Nah, saya tahu persis. Dulu kan saya pelajari. Kenapa sih mereka nganggur? Rupanya mereka nganggur pertama. Kelemahan mereka. Pak Wali. Saya pengen melamar. Tapi kadang-kadang belum masuk kantor, satpam sudah banyak melarang. Kamu jangan masuk, nak nemui siapa? Gini-gini. Wah, pusing Pak mereka, apalagi orang susah. Yang kedua, nanti melengkapi berkas, sudah mau uang juga. Yang ketiga, jangan-jangan lulus apa enggak ada permainan. Lebih mendingan saya nganggur aja, kata mereka. Itu yang terjadi di masyarakat. Akhirnya saya punya terobosan, gini aja saya bilang. Terpaksa saya punya isip, saya yang melamarkan. Waduh, gimana tuh ceritanya, Pak? Jadi saya yang pergi ke Sritek, perusahaan German. Jadi rupanya perusahaan itu paling males melayani pelamar satu persatu. Oh, jadi harus massal gitu ya Pak ya? Jadi saya ke Sritek, itu perusahaan terbesar di Asia Tenggara bidang German. Pak, saya bilang, kenapa? Saya pengen melamarkan warga saya. Bilang, gimana Pak Wali? Ya warga saya banyak nganggur, tapi pendidikannya SMP, SMA. Nggak apa-apa Pak Wali katanya. Yang penting Pak Wali yang menjamin. Yang penting dia jangan malas, yang penting rajin. Saya diberi kuota 1.000 loh Mbak. Wow. 1.000. Oh, setelah saya lihat rumahnya di mana, kesehatannya di mana, gajinya gimana. Kemudian saya pulang ke Prabu. Saya laporkan kepada masyarakat. Yang nganggur mau nggak kerja? Melamar cukup dengan Pak Wali. Pelatihannya gratis saya bilang dari APBD. Ya Pak Wali, iya. Ongkos ke sana gratis dari pemerintah. Kemudian makan di jalan gratis. Yang penting Anda jangan malas, rajin aja Mbak. Saya sudah ngirimkan lebih kurang 400 pengangguran ke sana Mbak. Wow. Kemudian saya melamar, ini masih 600 kuota. Berarti sana. Masih ada kuota nih warga Prabu Muli. Monggo, silakan. Saya melamar lagi ke Sansan Mbak, di Cimahi, yang pusatnya di Semarang. Sama seperti itu. Saya diberi kuota juga? 500. Oh, 500. Saya baru mengirimkan 100 Mbak. Nah itu, kemudian juga di Batam. Ini saya mau ke Tangerang lagi. Dan saya sekarang sedang mempelajari, insya Allah ini sedang mendidik juga, yaitu manfaatkan bonus demografi ini Mbak. Kenapa? Untuk ke luar negeri. Kan mungkin kawan-kawan dengar bahwa negaranya Juhus, Jepang itu kan kekurangan tenaga kerja. Orang di Jepang itu sekarang ini tidak mau punya anak, bahkan tidak mau nikah. Karena kenapa? Alasannya beban ekonomi. Nah artinya ini kan kekurangan tenaga kerja. Makanya harus diisi oleh putra-putri Prabu Muli. Kemarin datang dari perusahaan dari Jepang, itu langsung datang ke Prabu Muli. Mereka datang bersama dari kementerian. Saya sedang melatih orang 80.
80 insya Allah yang sekir. Saya bilang, biaya pas pelatihan biar APBD saya bilang. Paspor biar APBD saya. Bisa kita semua. Yang penting dia rajin, harus kerja di situ. Itu insya Allah dari 80 itu lulus 40 aja lumayan, Mbak. Tapi ini jangan KKN, nanti merusak nama Prabu Muli. Iya. Kalau KKN nanti yang malas dikirim, malu nama Prabu Muli. Jadi saya suruh latihan benar-benar serius, sehingga nanti mereka orang Jepang, oh saya suka loh, kalau tenaga kerja di Prabu Muli orangnya fresh, seger gitu. Minta tambah kuota lagi. Tambah kuota, saya tambah loh Prabu Muli. Itu harapan kita. Oke, luar biasa. Itu masalah pengangguran, kemiskinan, pengangguran. Itu Mbak yang kita lakukan. Dan banyak lagi. Betul. Kemudian masalah apa? Moral. Moral kan banyak yang saya lakukan. Jadi kita ini kan selalu bercerita. Kenapa nih narkoba? Kenapa dia maling? Kenapa dia begitu? Ternyata. Di samping ekonomi, dia menganggap hanya sekarang yang mengawasinya dia sendiri. Padahal dia sadar bahwa yang mengawasi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita keluarkan anak-anak muda sekarang kelas 5, 6 itu di Prabu Muli wajib mereka bisa sholat baca tulis Al-Quran. Artinya kita menanam pemimpin-pemimpin ke depan itu yang dibekali oleh akhlak yang bagus. Kalau anaknya bisa sholat baca tulis Al-Quran, dia mau narkoba, waktu sholatnya nyampe. Nah, kemudian dia berbuat yang tidak-tidak, oh ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu kita bentengi seperti itu, sholat di samping pembinaan, dan kita tanamkan bibit-bibit yang bagus seperti itu. Itu Mbak yang kita lakukan. Pak Wali, berarti kalau misalnya saya dari tadi ngobrol sama Pak Wali ini sebenarnya fokus Pak Wali sih memperbaiki kualitas SDM. Siap. Gitu ya Pak ya. Iya. Karena ketika kualitas SDM baik, ekonominya pun akan membaik. Siap. Gitu ya. Bisa bekerja, bebas dari kemiskinan, Amin. moralnya bagus gitu kan Pak. Bener. Oke, itu menarik sih sebenarnya. Jadi perbaikannya itu jangka panjang, nggak jangka Siap. pendek aja. Gitu ya Pak ya. Karena jangka pendek Bapak tadi juga udah banyak dapat kuota sebenarnya. Asalkan orangnya mau bekerja dan jujur. Rajin dan jujur gitu ya. Jujur ya kadang-kadang Pak ya. Oke. Menarik sih Pak. Nah, tapi kita mau ngomongin juga tentang menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ini menjelang bulan suci Ramadan, bahan kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan, dikhawatirkan. Karena kan yang selalu ditakuti itu adalah penimbunan. Gimana nih kalau di Kota Prabu Muli ini, Pak? Saya kan sudah hampir dari tahun 2008, Mbak. 5 tahun menjadi wakil wali kota dan wali kota 2 periode. Sekarang sudah 9 tahun 4 bulan. Prabu Muli alhamdulillah Mbak, aman-aman aja sampai saat ini. Memang ada sedikit, ya wajar lah kan antara permintaan dengan penawaran kan terjadi. Kalau mereka banyak, ya otomatis kan naik sedikit. Tapi masih dalam hal-hal yang terjangkau lah. Di Prabu Muli ini Mbak sebenarnya nggak jadi masalah karena sepanjang harga karetnya stabil. Nah di situ kadang-kadang kan Kota Dagang dan Jasa, makanya kalau harga karetnya tinggi, mereka ini bermewah-mewah. Kalau harga rendah seperti itu. Tapi sementara ini aman-aman aja Mbak, nggak ada masalah. Ketersediaan juga aman gitu lah, ya. nggak masalah. Kenapa? Karena masyarakat kalau terjadi sesuatu, Pak Wali terjadi sesuatu, pasti langsung ke rumah subuh-subuh. Nah itu dia Jadi sih, filter pertamanya langsung Pak Wali. Pak Wali, mereka saya ketemu. Pak Kapolres, Pak Wali ini langsung terjun ke masyarakat. Ya, mereka subuh-subuh, Pak Wali, harga telur naik sekian loh Pak Wali. Nah mereka langsung, jadi saya langsung turun ke tim. Jadi info yang saya dapat itu langsung subuh-subuh langsung saya dapatkan. Jadi pelayanan kita terhadap warga kita seperti itu. Jadi info tuh seperti itu. Makanya ada istilah rumput bergoyang pun Pak Walinya tahu. Saking info itu cepat, saking tiap tumbuh seperti itu. Baik. Satu lagi Pak, ini ya persiapan takut terjadi penanggulangan bencana dari Kota Prabu Muli ini sendiri, karena kan kata BPBD akhir Maret ini akan ada terjadi kemarau panjang ini Pak. Iya. Gimana? Memang gini, sebenarnya Prabu Muli tidak serawan seperti daerah-daerah Oki, Buba. Kita kan ya di samping, di situ kan banyak rawa mereka tuh Mbak. Itu yang sering kebakaran, asapnya tidak bisa mati. Kalau Prabu Muli ini ya namanya kota, ya kota paling orang buka lahan sebentar. Selama ini tidak jadi permasalahan juga. Menurut saya bencana juga, gunung tidak ada juga sini. Ada Gunung Ibul, Gunung Kemala. Itu kan hanya sebuah nama. Makanya kami mendapat juga lebih kurang 100 rumah Mbak. Rumah inti tahan gempa itu. Padahal Prabu Muli tidak ada gempanya apa-apa. Jadi kalau kebakaran, bencana, itu tidak seperti di Pagar Alam, seperti di Oku Selatan. Kalau kebakarannya kita tidak seperti Oki.
Karena mereka banyak lahan gambut loh Mbak. Betul, ya. Pak. Kalau kami rata-rata pembakaran hutan. Makanya tadi ngobrol dengan Pak Kapolres. Ini kan harus kita jadi solusi juga. Iya. Apa enggak mereka membakar sedikit-sedikit yang kita awasi. Supaya maksud saya kita menyelesaikan masalah tidak meninggalkan masalah. Masyarakat tetap bercocok tanam, tapi keinginan membuka lahan itu tetap terlaksana, tapi kebakaran hutan tidak terjadi. Nah, jangan seperti saat ini mereka tidak boleh, bakar tidak boleh, segini tidak boleh. Loh, solusi kita apa? Nah, karena masyarakat itu bos saya harus mendengar juga isu mereka. Betul. Pak Wali, kami ini kan kepengen loh Pak Wali buka lahan, tapi membakar tidak boleh. Gimana lah solusi? Cara apa lagi Pak Wali? Nah, semestinya ini kita sosialisasikan kepada masyarakat. Artinya, usaha masyarakat tetap maju, tapi kebakaran tidak terjadi. Setuju sekali. Selesaikan masalah, tidak meninggalkan masalah. Loh, kalau dia tidak bertani gara-gara kan kalau dia miskin kan masalah baru lagi muncul. Kemiskinan lagi. Hilang lagi, nambah masalah baru lagi. Benar, Nah, ini yang kita pikirkan seperti itu. Oke, Pak, ini terakhir sekali sih, Pak. Kita melihat kalau Pak Wali lihat bagaimana pelayanan Polres Prabu Muli kepada masyarakat. Kita tahu ya ada pelayanan kalau di Polres ini kan ada SPKT, ada SIM, SKCK. Seiring dengan program Pak Wali juga yang ada mall pelayanan terpadu nih, bagaimana Bapak mengapresiasi ini? Ya, saya potong dulu Mbak ya yang tadi Mbak ya, yang prinsip menyelesaikan masalah lahan. Itu saya jalankan Mbak. Jadi kalau bisa mereka tetap buka lahan, tapi tetap boleh buka lahan, tapi hutan tidak terganggu. Ada prinsip menyelesaikan masalah, tidak meninggalkan masalah. Sama seperti Prabu Muli sekarang. Saya tidak mau membangun Prabu Muli meninggalkan masalah. Makanya saya tolak. Kita tidak boleh ada penambangan batu bara. Untuk apa tambang di mana-mana? Tapi kalau alam rusak, tapi di satu sisi alam rusak kita membangun. Kalau bisa kita membangun alam tidak rusak. Nah itu yang kita lakukan. Kemudiannya Polres ini luar biasa, Mbak. Jadi ada Jumatnya, ada berkantornya. Menurut saya sesuatu ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan, siapapun pengganti Polres ini harus dipertahankan. Semuanya berjalan. Bahkan mobil SKCK dia keliling. Bahkan kita siapkan juga di MPP itu agar kiranya sekarang bukan masyarakat yang mencari tempat pelayanan, tapi pelayanan yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita rubah mindset. Bukan polisi dilayani, tapi polisi yang melayani. Bagaimana caranya? Pusat-pusat pelayanan, SKCK, SIM dan lainnya harus kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat juga sambil menyelam minum air, sambil ke pasar dia buat SIM, sambil ke pasar dibuat SKCK. Itu yang model inovatif yang sekarang itu yang kita harapkan, Mbak. Memudahkan ya Pak ya? Memudahkan. Mengapresiasi sekali berarti pelayanan dari Polres Prabu Muli. Luar biasa Mbak. Luar biasa. Mungkin ada penghargaan kali Pak dari Pemkot ini. Tapi saya lihat dia tidak butuh penghargaan karena dia kerjanya ikhlas lillahi ta'ala Mbak. Nanti jangan sampai Pak Wali memberikan karena penghargaan. Nah, ini memang sesuatu. Tapi kalau kita lihat juga memang seperti kata Bapak tadi, kalau kita kayak Bapak juga ya memimpin Prabu Muli ya memang harus ikhlas dari hati gitu ya Pak ya. Benar Mbak. Nanti kita jangan mengharapkan dari orang, nanti Allah akan menjawab sendiri apa yang kita lakukan. Siap. Yakinlah. Allah itu tidak tidur, Mbak. Allah itu tidak tidur. Pasti Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik. Apa yang kita tanam. Contoh saja, tadi kan kita ngobrol kosong. Secara ikhlas, insya Allah akan membantu memperlancar urusanmu dan keluargamu. Terbukti kan, Mbak? Alhamdulillah. Anak saya dilancarkan semua oleh Allah Subhanahu. Bukan saya hebat, tapi Al-Quran yang hebat. Allah menyatakan dilancarkan urusanmu dan keluarga. Saya kan dilancarkan semua. Anak-anak dilancarkan, saya jadi wali kota dilancarkan, calon tunggal. Bapak sehat, itu sekeluarga. buktinya kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wow luar biasa, rasanya waktunya kurang sekali nih Pak ngobrol bersama dengan Pak Wali. Kapan-kapan kita undang lagi lah Pak ya ke podcast Polres Prabu Muli ini. Karena setiap kalimat-kalimat yang Pak Wali katakan tadi itu juga cukup menginspirasi saya juga sih untuk terus berbuat baik kepada orang-orang ya Pak ya, memberikan pelayanan. Yang membalas itu kan Allah Pak ya. Amin. Asal itu ikhlas Mbak. Asal ikhlas, benar. Yang balasan-balasannya lain itu adalah bonus saja. Bonus. Ya. Oke. Baiklah, Sobat Polri, podcast Prabu Muli hari ini kita usai hari ini sudahi bersama dengan Wali Kota Prabu Muli. Saya akan mengundang Anda pemirsa di nomor call center Polri, silakan di line 110 untuk seluruh Indonesia, dan juga Polda Sumsel di 081370002110,
atau call center Polres Prabu Muli langsung di 081178561110. Silakan menghubungi call center Polres Prabu Muli secara langsung. Jika Anda semua ingin ngobrol langsung dengan Pak Kapolres, silakan datang langsung ke rumah Pak Wali. Jika mau ngobrol dengan Pak Wali juga mengeluhkan apa yang terjadi di Prabu Muli ini. Terima kasih Pak Wali, senang bisa berjumpa dengan Anda dan Sobat Polri. Demikian podcast kita hari ini. Nantikan episode podcast selanjutnya. Saya Nada Nasyaya pamit, sampai jumpa.